Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang pihak di persidangan diikuti oleh pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Nah, selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun, ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi, tetapi Anda. Kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember. Itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi. Ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rek. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi atau sekilas info sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama terkait dengan gugatan di persidangan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Pada persidangan tersebut teman-teman dilakukan di sebuah pengadilan negeri Solo yang dihadiri beberapa kuasa-kuasa hukum. Mereka menyampaikan atau mereka mengklaim bahwa pada pertemuan tersebut mereka mengklaim bahwa Jokowi melawan hukum karena dia tidak hadir pada saat itu. Harapan mereka teman-teman atau penyampaian kuasa hukum pada saat itu hanya menunjukkan ijazah aja seperti perkara selesai. Karena yang bersangkutan tidak hadir, makanya mereka mengklaim bahwa Jokowi melawan hukum. Tentu dalam hal itu teman-teman, kuasa-kuasa hukum yang hadir pada saat itu mengambil keputusan-keputusan atau peraturan yang berlaku tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Tentu pada pernyataan ini teman-teman banyak tanggapan teman-teman di sini menyampaikan tegakkan keadilan walaupun langit harus runtuh. Ya, polisi menghina tugasnya, tidak menunjukkan bukti ijazah yang disitanya. Tentu harapan kita di sini teman-teman pada pernyataan teman-teman di sini, semoga aparat kepolisian tidak memandang bulu atau tidak memihak sebelah tanpa memandang bulu. Bagi yang salah tetap salah, jangan dibela-bela yang salah. Itulah harapan masyarakat negara kita ini. Seterusnya, Jokowi itu jelas rekam jejaknya orang yang tidak bisa dipercaya, banyak bohongnya. Ya, bilang menepati janjinya mau datang ke pengadilan, dan pernah datang sendiri dan takut diadili. Ya, pembohong dan terus berbohong akan mati dalam kebohongan. Jokowi paling enda black sejagat. Kalau benar ini baru hukum ada di negeri ini baru pengadilan. Ya, PKI mana punya ijazah penegak hukumnya? Bingung dikarenakan sudah mendadak. Kemudian jika peradilan tidak berwenang mengadili dan aparat tidak menangkap, berarti rakyat yang berwenang menangkapnya. Ya, pagar makan tanaman saatnya
saatnya Joko memanen buahnya, jangan diundur. Cepat adili Jokowi, rakyat menunggu segera aksi presiden. Jangan omong-omong, nggak mampu mundur saja. Ya, tidak mungkin Jokowi akan menunjukkan ijazah di sidang PN karena masih dalam pencetakan alias belum selesai dicetak. Karena kalau Jokowi tukang ngibul pembohong, ya sudah diatur dengan uang. Seketat apapun pasti goyah. KUHP bicara kasih uang, habis perkara orang tak punya apa ditunjukkan. Pihak berwajib sudah bermain cantik sampai kiamat tak terselesaikan. Kemudian lanjutkan, bila perlu gantu sekalian antek-anteknya biar pada melek matanya. Pak Prabowo tolong selesaikan ijazah palsu Jokowi. Ya, jalan satu-satunya harus kompak seluruh Indonesia. Seterusnya teman-teman, moga kaulah muda mahasiswa bersatu kompak dan terus mempertanyakan kejelasan soal dokumen kearsipan negara. Ya, terus berjuang usut tuntas biar kita rakyat Indonesia tidak bisa dibodohi lagi oleh orang yang paling buruk. Kemudian orang yang berakal pintar, otak digunakan pasti menyuruh agar ijazahnya ditunjukkan. Ya, ini geblek. Semua polisi, hakim, rektor nggak mau sama sekali merintih untuk nunjukin ijazah. Punya mata tapi nggak dipakai untuk melihat, punya telinga nggak didengar ejekan dari masyarakat, nggak merasa malu, punya hati nggak mau kebenaran. Hati-hati jangan sampai dilaknat Allah SWT menyembelih pesta untuk selain Allah, melindungi penjahat, pengkhianat, merubah batas tanah miliknya. Itulah 4 macam yang dilaknat Allah. Kemudian teman-teman, disampaikan juga di sini, berlarut-larutnya ijazah Jokowi, dikhawatirkan penghakiman rakyat bisa terjadi. Ini pemerintah perlu hati-hati. Ya, orang sudah terbiasa berbohong, mau apa lagi? Kalau orang tua sudah biasa gitu, apalagi anak dan cucu dan seterusnya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Padahal orang Solo sangat menghargai kebenaran dan kejujuran. Ya, UGM itu sudah banyak melenceng, bukan untuk masyarakat, malah untuk para oknumnya Jokowi yang berkuasa. Seterusnya, kasihan rakyat dapat warisan kegaduhan, saling ngotot dan kuat-kuatkan dalam bertahan. Sebetulnya hal yang mudah, tinggal tunjukkan ijazah yang asli, silakan buktikan, selesai. Yang nuduh tinggal jebloskan penjara. Gitu saja kok repot, sulit sekali. Ya, tangkap gantung di Monas, mantan presiden melawan hukum. Tadi pernah menunjukkan ijazahnya. Masyarakat seluruh Indonesia kecewa. Kecewa berat, menjijikan dan memalukan, tidak bersikap negarawan. Mohon negara-negara tangkap Jokowi karena sudah mempermainkan negara ini dengan ijazah palsunya. Kenapa dibiarkan terus? Negara model apa ini? Indonesia harus jaga harga diri bangsa dan negara ini muak sebagai rakyat. Demikian saja tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh beberapa teman-teman di sini. Kalau memang ada yang menambahkan lagi di kolom komentar ini, silakan ditambahkan teman-teman.
Biar kita saling support dan saling membagi informasi. Salam NKRI, harga mati.